ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Hampir sepekan kita semua bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kemerdekaan kepada negeri yang kita cintai ini 81 tahun lamanya setelah perjuangan selama ratusan tahun. Di tengah-tengah rasa nikmat bersyukur kepada Allah, kita juga merasakan bagaimana muncul berbagai gejolak, ketegangan sosial, tekanan ekonomi, dan keresahan yang dirasakan oleh lapisan masyarakat, entah sedikit ataupun banyak. Dan pada kesempatan kali ini izinkan khatib mengajak jamaah untuk mundur sejenak, menengok sejarah yang lampau, bukan untuk berputus asa, tetapi untuk mengambil ibrah pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah, ada pelajaran bagi mereka yang mempunyai akal pikiran. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanah kepada ahlinya yang berhak menerima amanah tersebut,
maka tetapkanlah dengan adil. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, haqqun 'alal imam an yahkuma bima anzalallah wa an yu'addiyal amanah. Wajib bagi seorang pemimpin untuk berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wajib kemudian menunaikan amanah. Fahaqqun 'alan nas an yasma'u lahu wa an yuti'u. Maka dari situlah pemimpin berhak untuk ditaati, untuk didengar apa yang menjadi perintah atau kebijakan dari pemimpin. Para mufassirin mereka menafsirkan ayat ini walaupun turun dengan sebab khusus, tetapi berlaku umum bagi setiap amanah. Al-ibrah bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Maka setiap kepemimpinan yang paling tinggi, pemimpin wulatul amr, termasuk pihak yang paling utama dituntut menunaikannya amanah kekuasaan, amanah harta rakyat, amanah keadilan dalam memutuskan perkara. Pemimpinlah yang paling utama untuk menunaikan amanah ini. Belum lagi turun ke bawahnya amanah-amanah yang lebih kecil, itu pun dituntut untuk menunaikan amanah. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau nyatakan, kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Fal imam ra', dan penguasa adalah pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyati, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis ini menegaskan prinsip pertanggungjawaban berlapis. Bukan hanya kepala negara, tapi setiap orang yang diberi amanah, entah pejabat, tokoh masyarakat, kepala keluarga, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas amanah yang telah mereka pikul. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Baghdad tahun 1258 Masehi. Jantung kekhilafahan Abbasiyah. Kotanya saja mereka bangun The Round City, kota yang melingkar. Terkenal perpustakaan yang hebat, Baitul Hikmah, sebagai mercusuar universitas-universitas yang akan muncul setelahnya. Di Baghdad, guru SD digaji minimal 30 juta, menunjukkan kota ini kota yang maju, modern, yang tegak, menghargai ilmu pengetahuan. Tetapi 1258 Masehi, Baghdad kemudian luluh lantak oleh serangan pasukan Mongol. Hanya dalam hitungan beberapa hari saja. Para sejarawan mereka mencatat kehancuran Baghdad bukan sekedar kekuatan Mongol yang ada dari luar, kehebatan militer Mongol yang memang benar-benar hebat, bukan hanya itu para jemaah. Ternyata Daulah Abbasiyah telah lama mereka menghadapi perpecahan internal, kemunduran secara internal. Kekuasaan khalifah hanya berupa simbol. Bahkan
saling berebut pengaruh di antara elit-elit istananya. Perpecahan wilayah menjadi kekuasaan-kekuasaan otonom yang kecil-kecil, hingga sosok Khalifah Al-Mu'tasim yang suka melihat biduan dan suka main peliharaan burungnya lalai dalam mempersiapkan pertahanan, mengabaikan peringatan dari penasehatnya, yang kemudian hancurlah Baghdad luluh lantah, tidak tersisa apapun sampai hari ini. Lain Baghdad para jemaah, lain pula Andalusia. Baghdad 1258 Masehi, Andalus 1492 Masehi, kurang lebih 500 tahun yang lalu. Sebuah peradaban yang canggih, peradaban yang hebat. Umat Islam bertahan 800 tahun lamanya. Kalau Baghdad 500 tahun, Andalus 800 tahun. Tetapi Andalus ini pun ternyata berpecah belah menjadi puluhan kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing. Dikenal dalam sejarah Mulukut Tawaif, kerajaan-kerajaan kecil. Ale-ale mereka bersatu menghadapi ekspansi kerajaan-kerajaan musuh-musuh mereka. Justru yang ada, mereka malah minta bantuan kepada musuh untuk menyerang saudaranya sendiri dari kerajaan sebelah. Mereka meminta bantuan kekuatan asing untuk mengalahkan sesama saudara muslimnya sendiri demi mempertahankan kekuasaan pribadi. Maka puncaknya satu kota terakhir yang bernama Granada itu pun diperparah oleh konflik antar anggota keluarga sendiri, perebutan tahta antara ayah dan paman, sehingga Andalus 800 tahun tidak tersisa kecuali hanya bangunannya saja para jemaah. Sedang juga rahimani wa rahimakumullah, dua peristiwa yang besar ini punya kesamaan yang mencolok. Keduanya diawali bukan oleh kekuatan musuh dari luar, bukan, tetapi diawali dari pemimpin yang lalai, yang mereka berebut kekuasaan, hilangnya amanah di dalam tubuh umat itu sendiri, sehingga musuh mengambil kesempatan dari kelemahan-kelemahan yang sudah ada. Inilah para jemaah, bapak sosiolog dunia yang telah diakui timur maupun barat. Dalam kitabnya Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun rahimahullah ta'ala, beliau menganalisa peradaban-peradaban yang bangkit maupun yang hancur. Beliau ingatkan dalam kitabnya Al-Muqaddimah bahwasannya setiap peradaban, suatu bangsa, suatu umat, mereka tidak akan terkalahkan selama ada ikatan yang disebut dalam kitabnya asobiyah. Bukan fanatisme buta, bukan, tetapi asobiyah yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun adalah soliditas, kekompakan, kepercayaan, ada ikatan yang ini menjadi kekuatan untuk menghalau semua serangan dari luar. Tetapi ketika asobiyah tidak ada, sebuah bangsa diiringi dengan perpecahan internal, kemewahan yang melenakan para elit, kepemimpinan yang lemah, maka keruntuhan para jamaah hanya tinggal menunggu waktu saja. Sejarah at-tarikh yuridu nafsahu, sejarah mengulangi dirinya sendiri. Bukan sejarahnya yang berulang, tapi pola-polanya yang berulang, irama-iramanya yang kadang-kadang sama-sama persis. Apakah yang telah terjadi di Baghdad 1258 Masehi, yang telah terjadi di Andalus 1492 Masehi, yang mereka
100 tahun saja belum mencapai angka tersebut, apakah situasi tersebut detik-detik menjelang kehancuran Baghdad dan Andalus, ketika amanah diabaikan, ketika amanah tidak diberikan kepada yang berhak, ketika hukum tidak lagi bersifat adil, disitulah wal'iyadu billah kita telah menggali kuburan kita sendiri. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, fa'tabiru ya ulil absar, maka perhatikanlah, camkanlah, jadikan pelajaran bagi mereka yang menggunakan akal pikirannya, berdasarkan ibrah dari runtuhnya Baghdad maupun Andalus. Ini sebagai pengingat para jamaah bahwa keutuhan sebuah umat, keutuhan suatu bangsa tidak ditentukan hanya dengan kekuatan militernya belaka, atau karena kekayaan alamnya belaka, atau karena jumlah penduduknya saja, melainkan dalam sejarah kita memahami sejauh mana amanah ditunaikan dan sejauh mana persatuan dijaga di antara kita semua, mulai dari amanah yang terkecil yang ada di tangan kita masing-masing. Bukan tentara asing yang meruntuhkan istana, melainkan amanah yang dikhianati dari dalam. Maka mari jaga amanah kita sekecil apapun jua, sebab disitulah naik, bangkit maupun runtuh, terpuruk dari sebuah bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri yang kita cintai ini. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asy-syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-madlumin fi Filastin. Allahumma isfi mardahum wa taqabbal shuhada'ahum. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filastin. Allahumma anzil alaihim nasran aziza wa anzil alaihim fathan mubina wa anzil alaihim fathan qariba. Allahumma harriril masjid al-aqsa al-mubarak min aidil kuffar. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah wa jami'i biladil muslimin. Allahumma inna na'udzubika min imaratis shibyan wa na'udzubika min imaratis sufaha. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.